Silakan Kang Yusak untuk membacakannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kang Heri. Saya akan membacakan saja. Ya, inilah Toto Chang, gadis cilik di jendela dengan sebab gerbong perpustakaan. Ketika kembali ke sekolah setelah liburan musim dingin, anak-anak melihat sesuatu yang baru dan menakjubkan. Mereka berteriak-teriak kegirangan melihatnya. Di seberang deretan kelas ada satu gerbong baru di samping petak bunga dekat aula. Ketika mereka berlibur, gerbong itu telah ditata menjadi perpustakaan. Rio Chang, tukang kebun sekolah yang dihormati semua anak dan bisa melakukan pekerjaan apa saja, rupanya sudah bekerja sangat keras. Dia memasang berderet-deret rak buku di dalam gerbong, dan rak-rak itu sekarang penuh buku bermacam-macam ukuran dan warnanya. Meja dan kursi tersedia, tempat anak-anak duduk dan membaca. Nah, ini perpustakaan kalian, kata kepala sekolah. Semua buku ini boleh dibaca siapa saja. Kalian tidak perlu cemas. Tidak ada buku yang hanya khusus untuk kelas tertentu atau yang seperti itu. Kalian boleh datang ke sini kapan saja. Nah, kalian juga boleh meminjam buku untuk dibawa pulang. Kalau sudah selesai membaca buku itu, kalian harus mengembalikannya ke sini. Dan kalau ada yang punya buku di rumah yang menurut kalian pantas dibaca kawan-kawan kalian, aku akan senang jika kalian membawa buku itu ke sini. Pendek kata, bacalah sebanyak-banyaknya. Pelajaran pertama hari ini kita jadikan pelajaran perpustakaan saja, teriak anak-anak kegirangan. Itukah yang kalian inginkan? Kata kepala sekolah sambil tersenyum gembira melihat anak-anak sangat bersemangat. Baiklah, mengapa tidak? Demikianlah seluruh murid Tomoe, 50 anak, masuk ke perpustakaan. Dengan penuh semangat, mereka memilih buku yang mereka sukai, lalu mencari tempat duduk. Tapi hanya setengah dari mereka yang bisa memperoleh kursi. Yang lain terpaksa berdiri. Suasana di dalam gerbong itu mirip sekali dengan suasana di kereta yang penuh sesak dengan orang-orang yang berdiri sambil membaca. Pemandangan yang cukup menggelikan. Anak-anak sangat gembira. Karena belum terlalu lancar membaca, Toto Chang memilih buku bergambar yang tampak paling menarik. Ketika semua anak sudah memegang buku dan mulai membuka-buka halaman, suasana di dalam gerbong jadi hening. Tapi tidak bertahan lama. Keheningan itu segera pecah karena suara-suara anak menggumam. Ada yang membaca keras-keras, ada yang menanyakan arti huruf yang tidak mereka ketahui kepada kawannya, dan ada yang ingin bertukar buku. Suara tawa memenuhi gerbong.
Seorang anak baru saja membaca buku berjudul Singing Picture, menggambar sambil bernyanyi, dan sedang menggambar sebentuk wajah sambil melakukan syair yang dibacanya dengan suara nyaring. Mungkin begini ya nyanyiannya. Lingkaran, titik, lingkaran, titik, tanda pagar untuk hidung, lingkaran dan titik lagi. Tiga rambut, tiga rambut, tiga rambut, dan wow, sekejap mata jadilah wajah gendut, Hausfrau, wanita dusun. Wajah itu harus dilingkari ketika mengucapkan wow, dan 3,5 lingkaran dibuat ketika lirik sekejap mata dilakukan. Kalau semua coretan dibuat dengan benar, hasilnya akan jadi wajah wanita gendut dengan tatanan rambut kuno khas Jepang. Di Tomoe, anak-anak diizinkan mengerjakan pelajaran menurut urutan yang mereka sukai. Karena itu, tidaklah aneh kalau mereka tidak terganggu dengan kegiatan anak-anak lain. Mereka dilatih untuk berkonsentrasi, tak peduli apapun yang terjadi di sekeliling mereka. Karena itu, tak seorang pun memperhatikan anak yang menyanyi keras-keras sambil menggambar Hausfrau. 1-2 anak bergabung, ikut bernyanyi, tapi yang lain tetap asyik membaca buku. Buku yang dipilih Toto Chang rupanya berisi cerita rakyat. Ceritanya tentang putri orang kaya yang tidak bisa mendapatkan suami karena dia selalu buang angin. Akhirnya orang tuanya berhasil mencarikan suami untuknya. Tapi gadis itu terlalu bersemangat. Pada malam pernikahannya, hingga tanpa sadar, dia buang angin jauh lebih kencang daripada biasanya. Angin itu mengangkat suaminya dari ranjang, memutar-mutar tubuhnya 7,5 kali di dalam kamar tidur, lalu membenturkan pria malang itu ke dinding sampai pingsan. Gambar yang paling menarik di buku itu adalah gambar yang menunjukkan si pengantin pria berputar-putar di dalam kamar karena diterbangkan angin. Sejak itu, banyak anak yang ingin membaca buku tersebut. Semua murid Tomoe berjejal di dalam gerbong, seperti ikan sarden. Mereka melahap isi-isi buku dengan penuh semangat. Cahaya matahari pagi tercurah lewat jendela-jendela gerbong. Hari itu, anak-anak menghabiskan waktu seharian di gerbong perpustakaan. Setelahnya, kalau tidak bisa bermain di halaman karena hujan atau di kesempatan-kesempatan lain, gerbong perpustakaan menjadi tempat berkumpul favorit mereka. Sebaiknya kita membuat kakus di dekat perpustakaan, kata kepala sekolah pada suatu hari. Itu diputuskannya karena anak-anak yang keasyikan membaca buku selalu menunda sampai saat terakhir. Sebelum cepat-cepat berlari ke kakus di belakang aula dengan tubuh menekuk dan meliuk karena menahan kencing. Ya, demikian subbab gerbong perpustakaan. Saya serahkan kembali kepada Khairi. Silakan Khairi. Terima kasih Kak Yusak, pembacaan yang ekspresif dari Kak Yusak. Kak Yusak ini salah satu pembaca terbaik di Pematri Literasi ya. Beliau menjadi pembaca favorit di reading group kami gitu ya. Bukan hanya di Totoca, juga di arus balik juga beliau sangat dahsyat membacakannya.